Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qalihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Teman-teman, saudara-saudari beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di malam hari ini di tanggal 29 Sya'ban jika tidak keliru 1444 Hijriah. Artinya tinggal satu hari atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kiranya kita masih membutuhkan mungkin bekal-bekal atau air-air ketakwaan yang akan kita gunakan, akan kita pergunakan di bulan Ramadan nanti tentunya. Ilmu sendiri yang tentang pengetahuan seputar Ramadan sendiri sangatlah penting, karena jangan sampai menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang latihan, tetapi sebelum datangnya Ramadan kita sudah melatih diri untuk membiasakan nanti mulai dari tilawah, sholat, bangun di malam hari, dan amalan dia lainnya di siang harinya. Selain berpuasa tentunya yang bisa menjaga dan menambah keutamaan puasa dan jaminan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam doa berbuka puasa di salah satunya itu, ya kan, sebatal ajri insyaallah, itu telah tetap ketetapan pahala balasan daripada puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, untuk melanjutkan pembahasan di pembahasan kitab Shaum, kitab ke-30 di kitab Sahih Bukhari, ya. Kemarin kalau tidak keliru sudah sampai di tentang juga dibahas bahwasanya wanita, ya, atau wanita yang sedang haid tidak berpuasa dan tidak mengerjakan sholat. Nah, khusus di malam hari ini menyambung pembahasan juga masih di kitab Shaum, akan mencoba menampilkan di subtopik yang ke-33 di nomor hadis 1943, ya. 1943 di halaman 287 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarna Malikun an Hisham ibni Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha jami'an. Semoga Allah memberikan ridho semuanya kepada mereka yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Imam Al-Bukhari. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Hamzah abna Amrin Al-Aslami, ya, atau Amr yang dikenal sebagai Hamzah bin Amr Al-Aslami, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'asumu bisyabari, apakah aku harus berpuasa ketika apakah harus bersaum ketika dalam perjalanan, ya, atau apakah aku harus berpuasa ketika aku sedang dalam syafar, di dalam perjalanan. Wa kana katsirus siyami, sedangkan dia Hamzah bin Amr Al-Aslami itu adalah orang yang sering berpuasa atau banyak puasa sunnahnya di luar bulan Ramadan itu sendiri. Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala in syi'ta fasum, Rasulullah bersabda, in syi'ta fasum, jika engkau menghendaki maka engkau boleh berpuasa, ya, tidak harus berbuka ketika syafar itu. Lalu selanjutnya wa in syi'ta faqadtir, gitu. Aftir di sini adalah iftar, ya, yang kita kenal itu kan kalau mau berbuka puasa menjelang buduk kan ada iftar jama'i, buka bersama itu, ya. Iftar itu artinya membatalkan, ya, itu. Jadi kalau jika kamu berkehendak kamu boleh berpuasa dalam safar, dan jika kamu berkehendak kamu boleh berbuka, gitu, ya. Itu membatalkan puasa. Jadi iftar secara garis jelasnya, secara penjelasan yang sebenarnya adalah berbuka puasa atau membatalkan puasa. Jadi tidak ada hubungannya sama kolak, sama tape, tidak ada hubungannya sama bubur kacang hijau. Nah, itu hanya ini pelengkap saja. Kalau iftar ataupun di sini disebutkan faqadtir, ya kan, berbuka jika engkau berkehendak silakan. Jadi dalam syafar
dalam hadis lain pun diriwayatkan jika memang perjalanannya terlalu jauh maka dia lebih utama untuk membatalkan puasanya. Tapi ada kewajiban nanti mengganti puasanya di hari atau di bulan berikutnya selagi perjalanannya bukan untuk maksiat ya gitu. Tapi lebih utama lagi karena bulan Ramadan ketika tidak ada keperluan yang mendesak atau mungkin ada pulang kampung gitu kan, mudik dan sebagainya, lebih baik diutamakan puasa Ramadan dikerjakan di bulan Ramadan karena suasananya nanti ketika membayar hutang puasa Ramadan di bulan selain Ramadan, di luar Ramadan tentunya, misalnya di Syawal ataupun yang bulan selanjutnya itu suasananya akan berbeda dan hawanya akan berbeda karena Ramadan kita jumpai semua tempat, kita lihat hampir semua orang berpuasa gitu kan, walaupun ada beberapa orang aja mungkin anak kecil gitu kan atau orang yang sedang mendapatkan tamu bulanan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan agak berat puasa sunnah, apalagi bayar hutang gitu kan, karena kita kemana-mana menjumpai orang yang makan minum gitu, maka cobaan pun agak lebih berat. Di Ramadan insya Allah siang hari agak aman gitu kan, karena banyak orang yang berpuasa gitu kan, jadi godaannya pun tidak seberat di luar bulan Ramadan gitu. Tapi insya Allah masing-masing membawa dan punya kebaikan. Jika orang bersabar dalam perjalanan jauh dia mau berpuasa silahkan ya, kalau dia sudah terbiasa puasa tidak masalah. Cuman kalau misalnya terasa berat, dia belum terbiasa puasa sunnah Ramadan, dia terpaksa harus melakukan safar, perjalanan mudik ataupun pulang kampung yang jauh, dia boleh berbuka puasa di dalam perjalanan itu tapi tetap membayar hutang puasanya tadi ya di bulan selanjutnya insyaallah. Mungkin itu saja teman-teman daripada pembahasan di kitab puasa. Insyaallah masih ada pembahasan lain di kitab puasa yang semakin memperkaya hasanah wawasan keislaman kita tentunya, khusus bab puasa secara umum nanti sampai ke semua jenis puasa yang pernah dikerjakan di masa lampau itu insyaallah akan kita tampilkan secara bertahap. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Allah ridhoi dan Allah mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Saya mohon kepada teman-teman yang menyimak video ini, mohon dalam sujud terakhir sholat kalian semuanya doakanlah saya kiranya Allah mengampuni dosa-dosa saya, mengikhlaskan hati saya dan juga seluruh keluarga saya. Tentunya saya mohon doakan agar diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la man illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan wajidna ila qadaita ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.